Ini yang reguler ya? Gabung 3 kelas kerjasama PJJ dengan reguler. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Baik, mari kita mulai kembali lagi matrikulasi ini pada sesi ketiga bersama Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan materi asas-asas hukum internasional. Bagi mahasiswa yang sudah selesai somanya atau sedang makan siang, dipersilakan dan mengisi daftar hadirnya di via chat aplikasi Zoom, sertakan nama, NPM, dan kelasnya. Baik, mari kita mulai pada pertemuan sesi ketiga ini. Oke, baik, mari kita mulai pada pertemuan sesi ketiga ini dengan tema hukum internasional dan globalisasi bersama Profesor Dr. Heriandi SHMS. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program magister yang saya hormati, puji syukur kita pada siang hari ini masih dapat berjumpa walaupun dalam media Zoom meeting. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi arti pertemuan kita pada siang hari ini. Teman-teman semua, saya ditugaskan oleh Ketua Program Magister untuk memberikan matrikulasi pengantar awal untuk memasuki perkuliahan kita di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, ya, terkait dengan perkembangan hukum internasional dan situasi global yang saat ini sedang kita hadapi. Teman-teman semua, kalau kita berbicara situasi di era globalisasi ini, sebetulnya ya, kita berbicara penyatuan unit-unit ekonomi dunia ke dalam satu pasar, katakanlah begitu dalam tanda petik, atau satu kesatuan ya, yang sedikit mengubah tentang peta batas-batas wilayah negara, sehingga kelihatannya satu sama lain pada saat ini ya, batas-batas wilayah negara itu sekat-sekat dari kedaulatan suatu negara itu semakin mengikis dengan adanya penyatuan unit-unit ekonomi dunia yang disebut dengan globalisasi itu. Globalisasi ini sebetulnya melanda negara-negara pada bidang ekonomi, tetapi sudah menyebar juga ke persoalan politik, persoalan budaya, dan persoalan hukum kita. Ya. Nah, situasi yang seperti inilah yang sebetulnya yang harus kita cermati, ya, dengan era yang semakin tanpa batas wilayah negara itu atau masyarakat bangsa-bangsa ini, yang berarti juga terbukanya kompetisi global, ya, persaingan-persaingan yang semakin ketat. Ya.
penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi akan menjadi penentu pemenang dalam persaingan-persaingan itu. Nah, dalam dunia internasional tentunya kompetisi dan peluang itu semakin besar terbuka. Tetapi tentunya kita harus mengikuti standar-standar itu dan tentunya harus dibekali dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di era globalisasi ini, ya, antara negara satu dengan negara lain, ya, antara bangsa satu dengan bangsa lain itu saling berkompetisi. Ya. Kompetisi yang sifatnya lebih luas ini, ya, berakibat bahwa negara-negara yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tersingkirkan. Nah, oleh sebab itu, ya, hukumlah yang nanti akan mengatur pada persoalan-persoalan itu. Ya. Semuanya dikembalikan supaya ada keseimbangan antara persoalan-persoalan kekuatan di satu sisi dan kelemahan negara-negara di sisi lain. Kita ambil salah satu contoh saja, misalnya. Ya. Kita berbicara masalah landas kontinen misalnya. Dulu kriteria landas kontinen itu karena memang hanya diatur oleh negara-negara besar, itu sangat merugikan negara-negara berkembang. Karena hanya didasarkan pada kriteria kedalaman dan kemampuan eksploitasi. Kita bayangkan kalau Indonesia, kemampuan eksploitasi kita tentu mesti akan dikalahkan oleh negara-negara maju. Nah, hukumlah yang mengatur itu sehingga ada keseimbangan. Nah, dalam pengaturan hukum internasional, kriteria landas kontinen itu kemudian diubah menjadi kriteria jarak dan kriteria kelanjutan alamiah dari suatu daratan. Ini contoh saja ya bagaimana kita sekarang ini ya menjadikan hukum itu sebagai suatu peran yang sangat sentral dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan di era global ini. Nah, hukum apa yang mampu untuk memberikan keseimbangan itu? Tentunya perangkat hukumnya tidak bisa kita sadarkan pada hukum nasional, ya, karena hukum nasional keberlakuannya hanya terbatas pada batas-batas wilayah negara. Inilah diperlukannya hukum internasional sebagai bentuk hukum ya lain yang bisa mengatur persoalan-persoalan yang melintas batas-batas negara, sehingga antara negara kaya dan negara miskin, antara negara kuat dengan negara yang lemah, dan sesama negara kuat dan sesama negara yang lemah satu sama lain bisa berharmonisasi ya dalam menjalankan kehidupannya pada setiap bangsa-bangsa itu. Sehingga diharapkan hukum ini juga dapat berperan tidak saja memberikan solusi-solusi dalam konflik-konflik, solusi-solusi dalam persoalan-persoalan, tetapi juga memberikan kenyamanan, artinya pengaturan-pengaturan yang sifatnya bisa memberikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa-bangsa. Nah, inilah yang melatar belakangi di mana hukum internasional itu diperlukan dalam konteks di era global ini. Terus, nah, kalau kita lihat dari artinya hukum internasional itu agak berbeda dengan pengertian hukum nasional. Ini suatu perangkat hukum baru ya yang keluar dalam mindset dari hukum nasional. Kenapa? Karena kalau dalam hukum nasional itu sudah jelas itu. Suatu negara menetapkan aturan-aturan hukum, tentunya ada alat pemaksa. Ada subordinasi yang jelas di situ. Tetapi dalam hukum internasional agak sedikit berbeda karena sifatnya adalah koordinasi. Jadi bagaimana aturan-aturan hukum internasional itu bisa berlaku dalam suatu negara itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dari sifatnya yang subordinasi menjadi yang lebih koordinatif. Secara pengertiannya hukum internasional itu ya mutar kesemuaan baca memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum internasional ada keseluruhan kaedah-kaedah dan ajas-ajas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara. Antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara,
atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Dari pengertian ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya yang dimaksud yang saya katakan tadi, bahwa hukum internasional itu mampu berperan nanti di era global, bagaimana perannya itu bisa kita tonjolkan adalah karena dia merupakan kaedah. Di samping itu juga ajas-ajas hukum. Nah, kalau kita berbicara ajas-ajas hukum ini, pasti dia universal sifatnya. Di Indonesia dikenal adanya presumption of innocence, di luar juga dikenal dengan adanya presumption of innocence, karena itu ajas-ajas hukum. Ya. Itu yang pertama, unsur yang pertama yang harus kita pahami kalau kita mengartikan hukum internasional. Unsur yang kedua yang juga kita harus garis bawahi, kalau hukum internasional itu tentunya mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas-batas negara. Jadi kalau hanya di dalam batas negara, ya itu nasional dia, bukan internasional. Nah, pengertian hukum internasional ini tentunya domestic constraint dia. Artinya mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas satu negara dengan ke negara yang lain. Nah ini elemen yang kedua dari pengertian hukum internasional. Apa yang diatur di situ? Siapa yang diatur? Yang diatur oleh hukum internasional itu negara dengan negara. Itu yang pertama. Ya. Jadi tidak mengatur secara spesifik individu, kecuali individu yang ditundukkan ke dalam hukum internasional. Nanti kita akan lihat itu ya. Yang kedua itu mengatur negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Ada di apa teman-teman mahasiswa S2 tentunya harus tahu subjek hukum lain bukan negara itu banyak. Antara lain misalnya ada organisasi internasional, ada Palang Merah Internasional, ada Tata Suci Vatikan, ya, ada pihak pemberontak, ya, ada pihak-pihak yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, ya, ada organisasi internasional dan banyak lagi yang lainnya, termasuk individu yang ditundukkan ke dalam hukum internasional, misalnya tentang kejahatan-kejahatan perang, kejahatan-kejahatan kemanusiaan, itu individunya ditundukkan pada hukum internasional. Jadi tidak melihat kebangsaan atau negara individu yang bersangkutan, tetapi setiap negara dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap individu yang berada atau ditundukkan ke dalam hukum internasional. Nah, hubungan yang ketiga yang termasuk juga dalam konteks batasan hukum internasional ini adalah hubungan antara subjek hukum bukan negara, gitu loh. Organisasi PBB dengan ASEAN, mungkin ASEAN dengan NATO, NATO dengan SATO, gitu kan? Nah, itu satu sama lain, itu bukan negara. Nah, dari pengertian ini sebetulnya sudah bisa kita pahami bahwa hukum internasional itu berbicara masalah persoalan yang melintasi batas. Kalau dia masih di dalam batas, berarti dia masih tunduk pada hukum nasional. Berbicara hukum internasional dari lebih utama dan utamanya adalah negara. Ada subjek hukum lain bukan negara, tetapi itu sudah kelihatannya pada level sekundernya dia. Ya. Tetapi lebih khusus terkait dengan banyak ruang lingkupnya berbicara terhadap tentang negara. Jadi ini yang dimaksud dengan pengertian hukum internasional yang ingin kita tunjukkan perannya nanti di era globalisasi ini. Terus, selain itu ya kita bisa lihat juga globalisasi ini agak berbeda dengan modernisasi, gitu ya. Tadi ada globalisasi eranya, tetapi ada yang modernisasi yang kita inginkan juga dalam konteks ini, ya. Kita agak berbeda. Jadi hukum internasional itu nanti akan lihat bisa juga mempengaruhi hukum nasional, dalam rangka hukum nasional bisa dimodernisasikan, ya. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Nah, teman-teman mahasiswa semua, tadi kalau globalisasi itu adalah penyatuan unit-unit ekonomi dunia, unit ekonomi negara-negara menjadi satu. Kalau modernisasi ini adalah perubahan. Ya.
perubahan ke arah yang lebih canggih lah ya, lebih maju lah gitu ya. Nah, jadi istilah globalisasi dan modernisasi ini adalah dua istilah yang berbeda ya. Tapi di situ seringkali orang melihat bahwa globalisasi ini dalam rangka untuk memodernisasi suatu negara, belum tentu ya. Kenapa? Tadi saya sudah beri ilustrasi bahwa kadang-kadang negara-negara maju itu mengartikan sesuatu saja yang pasti merugikan negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara miskin. Nah, oleh sebab itu tidak menjamin kalau globalisasi ini bisa memberikan jaminan bahwa negara itu akan bisa lebih maju dari tidak ada dengan lokalisasi gitu ya. Jadi globalisasi ini ya arus yang melanda dunia ya. Arah orientasi berpikirnya bagaimana menyatukan unit-unit ekonomi dunia. Ya kalau dia menyatukan misalnya pasar bebas ya, kita juga harus mengukur diri, berani masuk gelanggang, di gelanggang yang besar, tapi kita tak punya kemampuan ya, sudah tahulah hasilnya bagaimana. Ya, tidak mungkinlah lawan-lawan kita, persaingan kompetitor itu bisa melihat kita, memenangkan kita dalam konteks yang sejatinya kalau kita memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Nah, arah daripada itu tentunya suatu negara harus memodernisasi dulu ya seluruh persoalan-persoalan yang ada dalam suatu negara. Nah, istilah modern ya berarti kemajuan yang rasional. Nah, ini kita harus pahami juga. Jangan sampai Anda merasa sudah modern. Anda berpikirnya sudah modern, ya. Karena sudah S2 berasa sudah modern. Mentang-mentang sudah profesor rasanya sudah modern, belum tentu. Ya. Kenapa? Karena modern di situ itu sangat kaitannya dengan kemajuan yang rasional. Jadi semuanya harus rasional. Ya. Harus bisa, ya kita lihatlah secara akal pikiran kita bahwa itu memang betul-betul suatu hal yang masuk akal. Jadi kalau kita di S2 hukum ini, janganlah karena kita orang menilai kita ini pandai bicara. Ya, orang hukum aja kok bicara. Ya, tapi lihat dulu bicara yang bagaimana, bicara yang rasional tentunya. Jangan sampai kita hanya dibilang orang banyak ngomong doang gitu ya. Bagaimana kita melihat cara berbicara rasional yang argumentatif, yang punya dasar gitu ya. Kita berbicara ngarang-ngarang itu yang suka dinilai orang bahwa orang hukum itu hanya pandai bicara saja. Padahal yang harus kita tekankan di situ bahwa apa yang kita bicarakan itu benar-benar yang argumentatif. Argumentatif itu mendasar ya, mendasar ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus masuk akal baru bisa kita katakan bahwa itu adalah berpikir yang modern. Modern berarti berkemanusiaan yang tinggi nilainya. Ya. Jadi berkemanusiaan bukan berarti modern itu menggilas antara yang lemah ya. Yang bodoh kita bodoh-bodohin, kita tipu, itu bukan modern itu, licik itu. Ya, licik bukan berarti modern sebagaimana yang kita konsepsikan di sini ya. Kalau dia modern itu berarti berkemanusiaan. Semakin modern suatu negara itu ya, tentunya semakin bangsanya adalah semakin berkemanusiaan. Ya. Dalam arti ya punya rasa ya, tenggang rasa. Karena ini kita berada di percaturan-percaturan antar bangsa, tidak berada hukum internasional itu tidak percaturan antar di dalam negara, tetapi antar bangsa. Oleh sebab itu kalau di dalam negaranya aja, di dalam satu negara bangsa-bangsanya sendiri aja masih bertikai, masih mengedepankan kekerasan daripada rasa hati nurani dan kemanusiaan, masih jauh bangsa itu bisa dikatakan modern. Tidak usah jauh-jauh masalah pemilihan kepala daerah, ya. Masalah pemilihan rektor kita masih ribut, masih berantem, belum dikatakan modern. Kenapa? Karena negara yang modern itu, ya, perguruan tinggi yang modern itu apabila dia mampu ya untuk membuat pemilihan-pemilihan itu menjadi damai, menjadi sejuk, menjadi sesuatu yang biasa saja, yang acara rutin-rutin yang perlu dilakukan dalam rangka penggantian pimpinan dan sebagainya. Ya, terus. Nah,
Apa yang menjadi syarat sesuatu negara itu, suatu masyarakat, suatu bangsa itu dikatakan modern? Ini saya kutip dari Suryono Sukanto mengatakan bahwa ya masyarakat atau bangsa itu ya bisa dikatakan modern apabila cara berpikir yang ilmiah berkelembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat. Jadi syaratnya itu harus cara berpikirnya ilmiah. Kalau cara berpikirnya masih tergantung dari dukun misalnya, ya sudah kita katakanlah itu bukan yang modern ya. Baik dalam kelas masyarakatnya ya, yang berlembaga ya, maupun kelas masyarakatnya. Yang kedua, syarat modern itu harus sistem administrasi negaranya baik. Ya. Coba dianukan tim. Nah, ya. Sistem administrasinya yang baik dalam rangka mewujudkan birokrasi. Seringkali kita merasakan bahwa sistem administrasi negara yang baik untuk di tempat kita ini, di Indonesia ini masih menjadi beban. Ya, nggak usah jauh-jauh absen aja, ya administrasi tentang absen saja kadang-kadang tidak terpenuhi, tidak ada ya dokumennya. Belum lagi yang lain ya. Nah, kalau dalam dunia modern, sistem administrasi negara itu baik, itu loh, ada. Kita mau cari apa? Ada, ya. Mau tahu si A itu lahirnya tanggal berapa? Ada dokumennya, ya. Birokrasinya juga begitu, ya. Kita menduduki satu jabatan, ya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, fungsi kita sebagai apa, batasan-batasan kewenangan kita sebagai apa, dan sebagainya. Nah ini penting. Kenapa? Karena ya dikatakan modern itu harus ilmiah tadi. Ya. Kalau barang yang ada kita tebak-tebakan, termasuk juga persoalan-persoalan hukum. Bagaimana mungkin kita akan beracara di pengadilan kalau buktinya, saksinya, katanya, ya nggak bisa lah seperti itu. Ya, sulit orang menerimanya. Ya, karena ilmiah itu benar menurut kita, benar juga menurut orang, bukan berarti benar menurut kita sendiri. Nah, ini harus dibiasakan ini ya. Supaya kita bisa dikatakan sebagai suatu bangsa yang modern, masyarakat yang modern. Kalau kita misalnya beracara di pengadilan, kemudian ditanya, mana buktinya? Katanya Pak, itu ciri bahwa kita tidak paham dengan kemajuan-kemajuan ya, dengan bentuk-bentuk yang akan kita tuju sebagai suatu masyarakat modern. Kemudian juga sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Jadi, jangan data tentang kelahiran, tentang perkawinan, tentang kematian, itu bercecer di mana-mana. Tapi ada terpusat. Ini sebagai contoh. Juga begitu, data tentang bagaimana kapan mahasiswa masuk sebagai mahasiswa Unila, ya, posisinya pada semester berapa, kemudian kapan dia diwisuda, itu terpencar-pencar, tidak terpusat, itu tidak mencerminkan suatu masyarakat atau birokrasi yang modern. Nah, kemarin sudah ada perubahan-perubahan dari sistem pendataan kita, khususnya di Unila ini, ya, untuk bisa terpusat. Semua orang bisa lihat nanti. Ya, teman-teman mahasiswa S2 ini orang bisa lihat, ini mahasiswa semester berapa, ya, itu ya. Kemudian sering masuk kelas atau bolos, itu kan. Atau nanti orang tuanya mau nanya SPP-nya sudah dibayar atau belum, itu bisa dilihat semua, bisa diakses semua. Ini untuk apa? Untuk memudahkan, ya, memudahkan perencanaan ke depan, ya. Bagaimana kita mau merencanakan berapa kita harus beli kursi dalam kelas kalau mahasiswa yang kita terima kita tidak tahu. Ya. Kalau kita terima mahasiswa 50, berarti satu kelas itu minimal ada 50 kursi. Itu penting ya pendataan ini. Kemudian penciptaan iklim yang menyenangkan ya. Penggunaan alat-alat komunikasi ya seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Kemudian tingkat organisasi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengaturan kemerdekaan. Suatu masyarakat yang modern itu, atau bangsa yang modern itu negara yang disiplin. Tidak ada keberhasilan tanpa disiplin.
Ya, tidak perlu kita tanyakan lagi. Apa iya kita bisa tidur-tiduran, bisa berhasil dengan tidur-tiduran misalnya. Bisa jadi magister ilmu hukum dengan tidur-tiduran, tentunya nonsen itu ya. Pasti kita harus disiplin. Jam 7, jam 8, siang hari kita jadwal kuliah, kita kuliah dengan disiplin ya. Nah, ini akan mengurangi kebebasan, tetapi ya itu harus keseimbangan. Siang hari ini saya seharusnya tidur. Kalau secara nurani sebagai makhluk manusia, ini waktunya tidur ini. Ya, jam 2, jam 1 itu enak benar tidur. Cuman kita punya tugas-tugas yang harus kita disiplin. Ya, sebelum jam 1 saya sudah berada di sini ya untuk memberikan materi matrikulasi ini. Kenapa? Karena kalau tanpa disiplin kita tidak akan bisa maju ya. Tidak ada orang yang berhasil itu tanpa disiplin. Kalau kita lihat tokoh-tokoh nasional itu orangnya disiplin-disiplin semua sehingga mereka bisa maju. Kemudian sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Jadi begini, pembangunan suatu masyarakat seringkali kalau kita serahkan secara bottom up, ya kita pasrahkan pada masyarakat biarlah berkembang dengan sendirinya akan lambat. Oleh sebab itu harus dilakukan satu treatment tertentu oleh oleh pihak-pihak yang berwenang supaya terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Ya, kita bayangkan kalau misalnya kita serahkan saja, udah biarin aja masyarakat ya sadar sendirilah terhadap lalu lintas, tidak ada pemaksaan, ada reward dan punishment. Ya entah kapan masyarakat kita akan sadar terhadap disiplin lalu lintas. Oleh sebab itu harus ada, harus dijaga, yang melanggar langsung dikenakan sanksi, gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini harus disentralisasi kewenangan-kewenangan itu sehingga bisa memberikan treatment sehingga pembangunan masyarakat atau perkembangan masyarakat itu bisa menjadi lebih cepat ya dibandingkan dengan diserahkan kepada masyarakat itu sendiri ya. Berikut ya. Nah, ini penuhi syarat-syarat ini maka kita bisa dikatakan suatu masyarakat ya suatu itu yang modern. Nah, arah ke sana ya baik globalisasi maupun modernisasi ini ya harus diatur semua, tidak mungkin nggak diatur ya. Mau kita bagus, mau kita maju, mau kita sebagainya itu harus diatur ya terhadap persoalan-persoalan internasional yang tadi sudah ditegaskan pada titik kuncinya ada pada negara-negara, maka negara-negara masing-masing juga harus mengatur ya. Kalau tidak masyarakat tidak mau mengatur ya tidak bisa terjadi interaksi yang harmonis antara bangsa satu bangsa yang lain. Tuh, mengapa hukum internasional itu yang menjadi fokusnya? Kenapa tidak kita memperlakukan hukum nasional saja untuk mengatur hubungan-hubungan ke arah modern, ke arah globalisasi, di arah globalisasi dan sebagainya itu, ya? Karena hanya perangkat hukum ini yang bisa kelihatannya mampu untuk mengambil perannya. Ya. Pertama, masyarakat internasional itu sebagai landasan sosiologisnya. Kalau saya tadi katakan bahwa ada ajas-ajas hukum, semua orang itu nggak maulah dituduh bersalah kecuali ada keputusan hakim. Di mana-mana semua orang juga tentunya tidak mau dituduh diperlakukan seperti itu. Tidak saja di Indonesia. Kan gitu. Nah inilah sebagai landasan sosiologis dari masyarakat internal, dari hukum internasional itu ya. Bahwa masyarakat internasional itu sebenarnya sama secara hakikinya. Ya. Nah, sebagai landasan sosiologis berarti adanya persamaan ajas-ajas hukum seluruh bangsa-bangsa. Ajas-ajas hukum yang meliputi mendasari berlakunya hukum itu ya tentunya karena dia memiliki persamaan. Ya. Kalau misalnya di hukum laut itu ada ajas lintas damai, ya, setiap negara-negara atau masyarakat internasional yang melintasi wilayah suatu negara itu harus dengan damai. Tentunya tidak saja berlaku di Indonesia dong. Berlaku juga di Afrika, berlaku juga di Amerika dan sebagainya. Ya. Kenapa ini seperti itu? Karena memang kodratinya manusia itu yang termaktub dalam prinsip-prinsip hukum itu
Ya, pengennya seperti itu. Ya, dan ini yang harus diturunkan ke dalam aturan-aturan hukum. Yang kedua, adanya interaksi masyarakat internasional yang terus-menerus ini, ya, ini akan bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan hubungan yang harmonis, bisa segala macam, merugikan, bisa dia menguntungkan dan sebagainya macam. Kita nggak bisa kita mengatakan bahwa nggak perlu diatur dalam hukum internasional masyarakat itu jalan dengan sendiri, ya tidak. Pada suatu saat ya terjadi konflik, tumburan-tumburan kepentingan, penafsiran hukum yang berbeda misalnya. Ada yang menafsirkan hukum itu seperti ini, ada yang menafsirkan hukum itu seperti itu, terjadi ya pertentangan-pertentangan. Oleh sebab itu harus ada panduan, harus ada norma, harus ada kaidah yang bisa memberikan bahwa terjadi penyelesaian konflik itu ya harus dengan kesepakatan-kesepakatan dengan panduan-panduan yang disepakati oleh negara-negara. Ya. Nah, sementara kalau dengan hukum nasional saja itu terbatas dia, tidak mampu hukum nasional itu. Saya mau tanya, waktu terjadi pencemaran asap di wilayah ASEAN, apa bisa kita selesaikan dengan hukum lingkungan? Ya kita mau, tetapi negara lain nggak mau. Apa bisa kita selesaikan dengan hukum lingkungan Singapura? Singapura mau, tapi Indonesia nggak mau. Nah inilah kenapa hukum internasional itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi harapan dari seluruh negara-negara untuk bisa dipatuhi. Termasuk juga, kita juga tidak bisa hidup mengisolasi diri. Pasti kita berinteraksi dengan bangsa yang lain. Gak usah jauh-jauh. Ya. Setiap tahun itu ada yang mau melaksanakan rukun itu ke naik haji, ya rukun haji. Kita nggak bisa kita lakukan di tanah air ini, naik haji harus ke Arab sana. Oleh sebab itu kita nggak bisa lah ya hidup yang mengisolasi diri. Nah inilah yang membuat hukum internasional itu menjadi sangat penting ya dalam era globalisasi ini ya. Dan kita harus sadari bahwa Indonesia ini ya merupakan bagian dari bangsa-bangsa masyarakat internasional, tentunya juga punya kewajiban untuk mematuhi hukum internasional itu ya. Sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, sehingga nanti ada hal-hal yang terkait dengan dunia internasional ya, ada hal-hal yang terkait dengan modernisasi ya, kita bisa berinteraksi secara baik, kemudian kita bisa menerapkan keinginan-keinginan itu dalam satu persekutuan atau perkumpulan secara lebih besar, sehingga mudah untuk menjangkau apa yang menjadi cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat itu. Ya, terus ini bagaimana perkembangannya saat ini ya. Hukum internasional itu ini sudah hampir 45 menit saya berbicara, kalau nanti ada yang ingin disampaikan. Tetapi ini hanya untuk warning saja, untuk pemanasan saja ya. Nanti akan lebih detail, kita akan geluti materi perkuliahan ini ya dalam satu semester. Nanti kira-kira yang akan kita bahas itu kelihatan ya isu-isu internasional ya segala macam. Tentunya nanti juga kita juga akan bagi menjadi dua desain materinya. Yang pertama kita berbicara dulu tentang dasar-dasar, mereview ya pelajaran yang di S1 karena tidak semua mahasiswa magister ilmu hukum ini dari Fakultas Hukum. Oleh sebab itu harus dikenalkan dulu dengan dasar-dasar hukum internasional. Kemudian nanti kita di bagian yang berikutnya nanti kita juga akan membahas tentang perkembangan atau internasional publik lanjutnya, ya sehingga masyarakat mempunyai mahasiswa S2 mempunyai pemikiran, pemahaman tentang hukum internasional secara lebih komprehensif. Apa perkembangan yang kita lihat pada saat ini? Yang pertama yang harus kita pahami betul bahwa hukum internasional hampir seluruh mengatur aspek kehidupan. Jadi ada hukum dagang nasional, ada hukum dagang internasional. Ada hukum laut nasional, ada hukum laut internasional. Ada perlindungan lingkungan hukum nasional, ada juga hukum lingkungan internasional. Hampir seluruh aspek itu ada aturan hukumnya. Nah,
saya tentunya menghimbau karena terlalu banyak ya hal-hal yang terkait dengan persoalan hukum internasional. Kalau nanti tidak seluruhnya bisa di-cover dalam perkuliahan-perkuliahan kita, tentunya Anda harus lebih mengembangkan diri, membaca literatur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa perkembangan hukum internasional itu karena kebutuhan negara semakin meningkat. Contoh, saya berikan contoh, kalau dulu tidak ada yang mengklaim wilayah laut itu secara lebih luas. Ya, hanya pada batas-batas tertentu. Karena hanya untuk digunakan sebagai netralitas dan pertahanan. Ya. Yang penting tembakan meriamnya tidak sampai ke daratan, sudah cukup segitu saja klaim wilayah lautnya. Tetapi sekarang dengan kebutuhan negara-negara yang semakin meningkat, ya, sumber daya alam yang ada di daratan semakin berkurang, praktis orientasi berpikir masyarakat internasional bagaimana melihat laut itu sebagai suatu ladang garapan yang potensinya luar biasa. Nah, dengan pemahaman kebutuhan negara-negara yang semakin meningkat, melihat di laut itu terlalu banyak potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk kehidupan, ya, baik sumber daya alam hayati maupun mineralnya, sehingga klaim-klaim terhadap laut itu semakin meningkat pula. Nah, inilah kebutuhan negara-negara yang semakin meningkat, pengaturan atau hukum internasional juga semakin berkembang, baik di bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertahanan keamanan, bidang ideologi, bidang sosial, dan lain-lain. Nah, terdapat satu pemikiran-pemikiran misalnya di bidang ideologi, bagaimana penguasaan-penguasaan ideologi satu negara, ya, menerapkan ideologi satu negara ke dalam kancah internasional secara lebih luas. Ya. Ini karena didasarkan pada kebutuhan negara itu. Akan sulit penguasaan terhadap sesuatu secara internasional itu kalau ideologinya beragam misalnya. Sehingga dengan menggunakan satu ideologi, yaitu akan memudahkan menguasai sumber daya alam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang membuat hukum internasional itu saat ini semakin berkembang, karena hanya hukum internasional yang mampu mengkompromikan kepentingan negara-negara. Ya. Terjadi konflik-konflik besar, perang-perang besar, dan pada akhirnya tunduk kepada hukum internasional. Tidak pernah dia selesai dengan hukum nasional. Nah, oleh sebab itu, ya, seluruh persoalan-persoalan bagaimana terkait dengan mengkompromikan kepentingan negara-negara ini, ya, dengan mengedepankan keadilan, penghormatan, ya, negosiasi, mengedepankan hukum dan lain-lain itu, membuat hukum internasional itu juga semakin berkembang besar. Nah, ini yang harus kita lihat ke depan nanti setelah mahasiswa mempelajari dasar-dasar, ya, daripada hukum internasional, kemudian nanti berorientasi lanjutannya kita mempelajari berbagai case, ya, berbagai perkembangan hukum internasional di dunia internasional, ya, di hubungan antar negara-negara. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini, ya, terkait dengan persoalan-persoalan hukum internasional dan globalisasi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, bagaimana dengan keberadaan Indonesia? Yang perlu kita lihat posisi Indonesia di hukum internasional ini, ya. Yang pertama, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan itu bukan tunduk kepada Undang-Undang Perairan Republik Indonesia, bukan tunduk kepada Undang-Undang Kelautan Indonesia, ya. Tetapi justru karena kita mengimplementasikan hukum internasional, yaitu mengimplementasikan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Oleh sebab itu seluruh perangkat hukum yang terkait dengan laut kita, karena Indonesia adalah negara kepulauan, itu harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982. Termasuk juga demokrasi dan hukum. Bagian dari masyarakat internasional, oleh sebab itu terkait dengan persoalan-persoalan hukum, terkait dengan persoalan-persoalan demokrasi, ya, perlindungan hak sipil dan sebagainya, itu tunduk kepada hukum internasional.
Inilah posisi Indonesia di hukum internasional. Kemudian konstitusi kita juga sudah meletakkan dasar Indonesia adalah negara yang sederajat dan mematuhi hukum internasional. Jadi tidak mungkin ya kita mau melepaskan belajar hukum internasional di S2 ini, sementara ketentuan konstitusi kita juga sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sederajat dan mematuhi hukum internasional. Jadi hukumnya juga kita harus tahu ya, dan harus kita patuhi. Lah, kita sebagai magister ilmu hukum kok nggak belajar hukum internasional, tidak tahu bagaimana kita melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi kita itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di era globalisasi jati diri bangsa harus menjadi landasan pergaulan internasional. Ini saya masukkan. Kenapa ada nggak jadi begini? Oh iya. Saya masukkan supaya ya, kalau kita belajar hukum internasional, ya jangan punya orang aja yang harus kita kedepankan di Indonesia. Tetapi jati diri kita harus kita kedepankan di masyarakat internasional. Ya, jadi ada perimbangan di situ. Ya, kita bisa menyerap bagaimana budaya internasional, bagaimana pengetahuan teknologi di dunia internasional, tetapi jati diri kita juga kita harus tunjukkan. Sebagai suatu negara yang sederajat, tentunya ini harus saling bersinergi. Ya. Kemudian yang terakhir, bangsa Indonesia harus mengikuti perkembangan internasional dan hukum internasional. Kita sebagai mahasiswa, magister ilmu hukum tidak saja mengikuti perkembangan internasional terjadi dan hukum internasional, tetapi juga mampu untuk merumuskan ya pengaturan-pengaturan internasional, ya pengaturan-pengaturan pergaulan antar negara-negara ke dalam hukum internasional. Ini sudah dibuktikan. Bab 4 UNCLOS tentang negara kepulauan itu adalah konsep ya dari bangsa Indonesia. Luar biasa itu. Bahwa kita tidak aja menyerap ya memperlakukan, mengimplementasikan hukum internasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum laut internasional. Kalau Anda buka United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 itu babnya adalah produk bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan bahwa kita di S2 Magister Ilmu Hukum ini tentunya tidak bisa menutup mata. Kita harus belajar hukum internasional, ya, memahami hukum internasional, mengamati perkembangan internasional, juga memberikan kontribusi bagaimana perkembangan Indonesia internasional yang diatur oleh hukum ya menjadi sumbang pikir kita kepada dunia internasional. Dan banyak hal lagi yang lain yang bisa kita pelajari, kita belajar hukum internasional ini. Mudah-mudahan materi yang singkat ini ya nanti lebih didalami dalam perkuliahan-perkuliahan kita ya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa S2 ilmu hukum, magister ilmu hukum Unila, Fakultas Hukum Unila ini ya, sehingga kita minimal nggak malu-maluin amat lah ya kuliah di S2 ilmu hukum ini. Ya, mengerti juga bagaimana hukum internasional, bagaimana perkembangan masyarakat internasional dan berbagai hal yang terkait dengan lintas batas negara. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Heryandi yang sudah memberikan materinya pada sesi ketiga ini. Untuk pertanyaan kepada mahasiswa dipersilakan melalui chat. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya mengenai materi yang diberikan tadi bisa mengechatnya secara langsung dan nanti akan dijawab oleh Profesor Dr. Heryandi.
Nggak ada yang tanya ya. Oke. Gimana, ada yang ingin bertanya dengan mengenai materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi tadi? Silakan bisa menulis pertanyaannya di chat kolom aplikasi Zoom-nya. Oke, begitu baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya, saya akhiri pada pertemuan sesi ketiga matrikulasi ini. Kepada mahasiswa, terima kasih telah berkenan dan bersedia mengikuti matrikulasi ini pada sesi yang ketiga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Heriandi SHMS yang telah bersedia berkenan memberikan materinya kepada calon mahasiswa baru 2020. Dan kepada mahasiswa, pada esok hari Minggu Sabtu depan tanggal 26 itu masih ada materi matrikulasi sekitar mungkin pukul jam 11. Jadi untuk yang PSAP yang semalam saya sempat share di grup itu nanti akan saya informasikan lebih lanjut mengenai ID meeting dan password kodenya. Jadi itu nanti tidak semuanya harus hadir di GSG, bisa melalui aplikasi Zoom dan bisa melalui offline. Jadi kalau misalkan ada yang memang tidak bersedia atau tidak bisa hadir, jadi jangan berarti mereka tidak ikut. Saya harapkan nanti bisa mengikuti lewat aplikasi Zoom. Karena memang nggak semuanya bisa kita hadirkan di GSG karena dalam kondisi COVID-19 ini, jadi mungkin kita nanti akan bagi dua sesi dengan offline dengan online. Jadi saya harapkan nanti pada tanggal 26, semua mahasiswa baru, saya ingin semuanya pada ikut. Karena apabila nanti tanggal 26 nanti saya lihat di absensi atau di daftar hadirnya tidak ada atau namanya tidak sempat ditulis, mungkin nanti tahun depan harus mengulang lagi, karena itu nanti sebagai syarat untuk wisuda dan akan mendapati sertifikat dari Sekretariat Pasca. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sampai jumpa Sabtu. Rabu navigasi sama itunya. Rabu tambah navigasi. Hitung aja. Kalau GT-nya 212. Ini kerjanya ini ngepek apa? Bukunya full. Akademik Indonesia. Oh iya. Penempatan Polres Bandar Lampung, Selatan, ayat 1, Sat Narkoba. Menjungi kalau tadi nangis sama dunia nih. Karena kenapa? Satu hari aja. Kalau labu satu kali. Halo. Iya. Bisa keluarkan ya. Oh iya, di perjalanan udah nih. Saya pas buku masih motor. Ini mereka mereka masih gas.
Belum ada info juga. Masih. Jadi soalnya malah lepek kayak jadi dia kan ya, dulu dong. Udah nih masalah lain ada dia kan. Jadi lepaskan lam berapa? Itu artinya kamu nggak bisa baca mata. Di kalau nanti ada tuh semua sih kalau nanti semua mau latih kurang. Oh iya. Kok belum ini ya offline ya ini? Kok masih ini sih? Bahkan udah deh. Oh, udah keluar deh. Oh,